Bayangkan seorang pria yang begitu kaya, hingga ketika anaknya kedinginan di tengah pelarian, ia membakar uang tunai senilai 2 juta dolar hanya untuk menghangatkannya. Bukan uang mainan, bukan uang kertas biasa, ini uang sungguhan. Dan itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kisah gila dari kehidupan Pablo Emilio Escobar Gaviria, sang raja narkoba yang kekayaannya dan pengaruhnya mengguncang dunia hingga hari ini. Pablo Escobar bukan sekadar tokoh kriminal. Ia adalah teka-teki besar dalam sejarah modern. Di satu sisi, ia dianggap monster oleh pemerintah. Di sisi lain, ia dipuja bak dewa oleh sebagian rakyat miskin Kolombia. Tapi bagaimana sebenarnya pria ini bisa membangun kerajaan narkoba terbesar sepanjang sejarah? Apa yang membuatnya begitu berkuasa dan seberapa besar kekayaannya hingga mampu mempengaruhi kebijakan negara? Itulah yang akan kita kupas secara mendalam dalam episode kali ini. Sebelum kita lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, kisah nyata penuh intrik, sejarah gelap yang memukau, dan fakta-fakta yang jarang diketahui, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini. Tinggalkan komentar kalau kamu punya pendapat tentang kisah Pablo Escobar yang akan segera kita bahas. Pablo lahir pada pertengahan abad ke-20 di wilayah Antioquia, Kolombia. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang petani dan ibunya guru sekolah dasar. Tapi sejak muda, Pablo sudah menunjukkan bakat yang tak biasa dalam memahami satu hal, kekuasaan lewat uang. Menurut sejumlah sumber, Escobar memulai karier kriminalnya dengan mencuri batu nisan dari pemakaman, menghapus nama aslinya, dan menjualnya kembali. Dari sana, ia beralih ke penyelundupan barang ilegal, hingga akhirnya menemukan bisnis yang akan mengubah hidupnya selamanya, perdagangan kokain. Pada akhir dekade 70-an, Kolombia menjadi pusat produksi kokain dunia. Disitulah Pablo mengambil alih jalur distribusi utama ke Amerika Serikat. Kartel Medellin, organisasi yang ia dirikan, tumbuh menjadi kekuatan transnasional yang tidak hanya menyelundupkan narkoba, tapi juga membeli politisi, menguasai wilayah, bahkan menyuap dan membunuh pejabat tinggi. Menurut data yang dikutip dari Drug Enforcement Administration Amerika Serikat, pada puncaknya, kartel ini menyuplai lebih dari 80% kokain yang masuk ke negara itu. Dengan harga jual yang luar biasa tinggi dan permintaan yang terus meningkat, Escobar menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang hampir tidak bisa dipahami secara logika. Setiap minggunya, ia dikabarkan menghasilkan lebih dari 400 juta dolar. Dalam sebulan, itu berarti miliaran. Menurut majalah Forbes, Escobar masuk dalam daftar orang terkaya di dunia selama 7 tahun berturut-turut. Ia satu-satunya gembong narkoba yang pernah tercatat secara resmi sebagai miliarder dunia. Uang itu ia gunakan bukan hanya untuk membeli properti, kendaraan mewah, atau jet pribadi. Ia membangun kompleks besar bernama Hacienda Nápoles, yang luasnya melebihi kota kecil. Di sana ia membangun kebun binatang pribadi lengkap dengan kuda Nil, jerapah, dan bahkan gajah. Ia juga memiliki arena balap, landasan pesawat, dan taman air pribadi. Namun Pablo bukan hanya menggunakan uang untuk dirinya sendiri. Di kota Medellin, ia membangun ratusan rumah untuk warga miskin, menyediakan sekolah, lapangan sepak bola, dan fasilitas umum. Karena itu, banyak warga lokal memanggilnya Robin Hood Paisa, pahlawan rakyat yang mengambil dari kaya dan memberi pada yang miskin. Tapi tentu saja semuanya datang dengan harga yang sangat mahal, kekerasan yang luar biasa. Menurut laporan resmi dari Lembaga Keamanan Kolombia, selama perang antara kartel dan pemerintah, lebih dari 4.000 nyawa melayang akibat serangan bom, pembunuhan, dan penembakan yang dipicu oleh perang narkoba. Escobar terkenal tidak segan menggunakan metode plata o plomo, artinya perak atau timah. Dalam kata lain, terima suap atau terima peluru. Ia menyuap polisi, jaksa, hakim, bahkan anggota parlemen. Jika mereka menolak, ia tidak ragu menghabisi mereka dan keluarganya. Escobar membangun dunia yang terpisah, di mana hukum negara tunduk pada hukum uang dan rasa takut. Puncak kekuasaannya terjadi pada awal dekade 90-an. Pada saat itu, ia sudah begitu kuat hingga mampu mengajukan tawaran mengejutkan. Ia bersedia membayar seluruh utang luar negeri Kolombia, yang mencapai sekitar 10 miliar dolar. Syaratnya hanya satu, agar pemerintah Kolombia tidak mengekstradisinya ke Amerika Serikat. Bayangkan, satu orang ingin melunasi utang negara hanya untuk kebebasan pribadinya. Dalam salah satu kisah paling mengejutkan, saat ia dan keluarganya dalam pelarian di pegunungan Kolombia, udara begitu dingin dan putrinya menggigil. Alih-alih menggunakan selimut atau mencari kayu bakar,
Pablo membakar tumpukan uang tunai senilai sekitar 2 juta dolar. Bagi Pablo, uang bukan tujuan, melainkan alat. Ia tahu bahwa uang bisa membeli kesetiaan, kekuasaan, dan kehidupan. Tapi juga bisa dibakar kapan saja, karena ia tahu ia bisa mencetaknya kembali. Jika kamu merasa kisah ini benar-benar di luar nalar, pastikan untuk tetap menonton sampai akhir. Masih banyak kisah yang jauh lebih mengejutkan tentang Escobar yang akan kita bongkar. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa begitu kaya dan berkuasa, lalu tetap menjadi buronan selama bertahun-tahun? Jawabannya ada pada strategi ganda yang ia gunakan. Escobar bukan hanya gembong narkoba, ia adalah manipulator sosial yang ulung. Ia mendirikan badan amal, membangun hubungan dengan masyarakat miskin, dan menjadikan mereka sebagai pelindung alami. Bahkan saat pemerintah mencari-cari keberadaannya, ia seringkali bersembunyi di rumah warga biasa, yang dengan senang hati melindunginya. Berdasarkan penyelidikan jurnalistik oleh El Tiempo dan sumber independen lainnya, Escobar memiliki sistem komunikasi bawah tanah yang sangat canggih. Ia menyuap operator telepon, menggunakan sandi, dan bahkan memiliki jaringan anak-anak pengintai yang melapor jika ada pergerakan mencurigakan dari militer. Namun seperti semua kisah kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan, pada akhirnya semuanya mulai runtuh. Pemerintah Kolombia, di bawah tekanan Amerika Serikat, mulai memperketat operasi pengejaran. Mereka membentuk unit khusus bernama Search Block, yang dibantu oleh CIA dan DEA. Kelompok ini didedikasikan hanya untuk satu hal, menangkap atau membunuh Escobar. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Escobar menjadi semakin paranoid. Ia berpindah-pindah lokasi hampir setiap malam, menjauh dari keluarga, dan kehilangan kepercayaan pada banyak orang terdekatnya. Pada akhirnya, jejaknya berhasil dilacak lewat panggilan telepon kepada anaknya. Tepat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, Pablo Escobar ditemukan di sebuah rumah sederhana di lingkungan Los Olivos, Medellin. Dalam baku tembak yang berlangsung cepat, ia tertembak dan tewas di atap rumah itu. Banyak yang percaya bahwa ia ditembak oleh pasukan khusus. Namun ada juga teori bahwa ia menembak dirinya sendiri, lebih memilih mati daripada ditangkap hidup-hidup. Kematian Escobar mengakhiri era brutal kartel Medellin, namun bukan akhir dari perdagangan narkoba di Kolombia. Justru, kehancuran satu kartel besar membuka jalan bagi munculnya faksi-faksi kecil yang lebih sulit dikendalikan. Tapi satu hal pasti, jejak Escobar terlalu besar untuk dihapus begitu saja. Sampai hari ini, peninggalannya masih bisa dilihat di Medellin. Hacienda Napoles telah diubah menjadi taman hiburan. Bekas rumahnya menjadi tempat wisata kelam. Kisahnya diabadikan dalam buku, dokumenter, hingga serial televisi seperti Narcos. Tapi di balik semua glamorisasi itu, ada jutaan korban yang menderita karena sistem yang ia bangun. Jika kamu merasa terkejut dengan betapa gilanya kehidupan Pablo Escobar, bagikan video ini ke teman-temanmu. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling membuatmu tidak percaya. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah mencengangkan lainnya dari dunia nyata yang seringkali lebih ekstrim dari fiksi. Kisah Escobar mengajarkan kita satu hal. Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum akan menghancurkan bukan hanya musuhnya, tapi juga dirinya sendiri. Sehebat apapun strategi, sebanyak apapun uang, pada akhirnya tidak ada yang bisa melawan hukum waktu. Dan itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal.